Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Novia Putri, NIM 19005078. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah metode dan strategi pembelajaran, itu tentang metode curah pendapat. Jadi, metode curah pendapat ini adalah satu teknik belajar yang berbentuk diskusi dalam rangka menimbulkan gagasan, pendapat, atau informasi terhadap suatu pembelajaran atau permasalahan yang dikemukakan oleh seorang guru di dalam kelas. Jadi di sini kami akan mempraktekkan bagaimana berjalannya metode curah pendapat tersebut. Jadi di sini saya mengangkat tema yaitu dengan tema nikah muda, manis di depan, sengsara di belakang. Apakah benar nikah muda itu manis di depan atau sengsara di belakang? Kenapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya sekarang sudah relevan dengan umur kita yang udah 20 ke atas mungkin, atau karena kita sudah mau masuk semester 5 yang kebanyakan pasti teman-teman mikir, karena tugas sudah mulai banyak, pasti teman-teman banyak mikir, mendingan nikah aja. Jadi saya mau ngangkat tema ini itu nikah muda, manis di depan, sengsara di akhir. Jadi menurut pendapat teman-teman, bagaimana dengan tema kita pada siang hari ini? Mungkin ada teman-teman yang ingin berpendapat pertama kali, saya persilakan. Saya Novia. Silakan Widya Metra. Yolanda. Sorry Yolanda, dipersilakan. Ya, menurut saya itu memang benar karena resiko menikah muda itu sebenarnya tergantung ke kondisi masing-masing sih, karena harus siap mental juga siap fisik. Mental misalnya bertanggung jawab dan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan nantinya sebagai seorang istri. Kemudian kalau fisik, misalnya bagaimana kita siap akan menjadi seorang istri seutuhnya, bagaimana kita akan mempunyai anak, tanggung jawab, dan pekerjaan yang lain yang akan menyibukkan kita nantinya, dan itulah nanti yang akan sangat menyebabkan kesusahan bagi kita seperti kita di umur yang sekarang, itu bagaimana cara kita melaluinya, apakah kita siap atau tidak. Menurut saya seperti itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu pendapat dari Saudari Yolanda. Itu Saudari Yolanda yang dapat saya simpulkan tadi, Saudari Yolanda mengatakan bahwa menikah muda itu memiliki resiko yang tinggi, baik dari secara fisik maupun mental. Jadi menurut teman-teman lain, apakah ada pendapat yang berbeda atau sama dengan Saudari Yolanda? Silakan dikemukakan pendapatnya. Izin berpendapat. Dipersilakan Saudari Rani. Baiklah, jadi saya menjelaskan pernikahan muda ini dari faktor penyebabnya ya. Jadi Ibu menyatakan bahwa nikah muda ini bisa dikarenakan faktor beban kuliah yang terlalu padat. Nah, ternyata ada hal lain yang menyebabkan nikah muda itu terjadi. Contohnya saja karena rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan atau pendidikan kesehatan masyarakat itu sendiri, terutama untuk anak perempuan. Nah, pernikahan ini tidak selalu membawa ke kebahagiaan. Dapat kita ketahui banyak dampak yang disebabkan oleh pernikahan muda ini. Seperti dari segi fisik, seperti prianya belum cukup mampu dibebani oleh suatu pekerjaan yang memerlukan kematangan fisik. Lalu dari segi kesehatan pun pasangan muda ini tentu mendapat risiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi sehingga bisa menyebabkan tingginya angka kematian nantinya. Dari segi pendidikan pun semakin muda usia mereka menikah, berarti semakin rendah pula tingkat pendidikan yang dicapai oleh pasangan muda tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan kepada Ibu.
Baik, terima kasih kepada Saudari Rani. Tadi Rani mengatakan bahwa tidak hanya penyebab dari menikah muda itu karena ada beban kuliah, tapi ada beberapa faktor lain, antara lain rendahnya pendidikan dan mungkin dan menikah muda juga banyak memiliki dampak negatif. Itu yang pendapat Saudari Rani. Jadi bagaimana dengan saudara-saudara lain? Apakah ada pendapat lain? Tolong kalau ada bisa dicurahkan pendapatnya. Silakan Saudari Rani Trinanda. Kalau menurut saya nikah muda tidak masalah, asalkan kedua belah pihak itu sudah cukup atau sudah matang untuk melakukan sebuah pernikahan, karena sebuah pernikahan itu tidak mudah dan tidak main-main gitu. Kalau dampaknya, banyak sih dampak yang ditimbulkan oleh nikah muda ini. Yang pertama itu misalnya perceraian. Karena nikah muda ini kan kita masih muda, kan jiwa-jiwa kita itu masih banyak yang egois sehingga banyak pertengkaran dan akhirnya perceraian, dan berakibat juga kepada anak apabila si ibu telah melahirkan anak. Dan juga dari tingkat kesehatan, yaitu misalnya si ibunya mengalami kesalahan mental karena bertengkar ataupun keguguran, ataupun juga bisa melakukan aborsi karena benci terhadap suaminya karena kesehatan mentalnya terganggu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pendapatnya kepada Saudari Rani Trinanda. Jadi secara garis besarnya saya dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut Saudari Trinanda nikah muda itu tidak masalah asalkan dari kedua pihak itu sudah siap mental atau sudah matang dalam menjalankan pernikahannya. Jadi menurut Saudari Rani Trinanda juga mengatakan bahwa nikah muda lebih rentan mengalami perceraian. Jadi apakah dari teman-teman lain ada ingin mencurahkan pendapatnya? Dipersilakan. Izin berbicara, Bu. Silakan kepada Putri Mepita. Baik, di sini saya setuju dengan pendapat Rani Cantika dan teman-teman yang lainnya, Bu. Di mana pernikahan muda ini sangat berdampak bagi kita. Akan tetapi, akan lebih baik kita sebagai generasi muda mencegah pernikahan muda ini. Adapun beberapa upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah pernikahan muda ini, di mana yang pertama yaitu Bu, kita sebagai remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran akan pernikahan, supaya nantinya itu remaja akan lebih paham akan pernikahan. Dan yang kedua, di mana mencegah remaja yang sudah berkeluarga supaya tidak segera hamil. Salah satunya dengan kegiatan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan akan keluarga muda. Yang ketiga yaitu memberikan penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya pernikahan di usia muda dengan alasan ekonomi. Seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini kan banyak tuh Bu, remaja-remaja orang tua itu cenderung menjodohkan anak di usia muda karena memang kondisi ekonominya yang rendah. Akibatnya dia menjodohkan anaknya pada seperti dengan orang kaya. Mungkin itu saja pendapat dari saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Putri Mepita. Jadi Putri Mepita di sini mengambil bagaimana generasi muda dalam supaya tidak mengalami pernikahan muda itu upaya-upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama itu melakukan penyuluhan kepada keluarga untuk tidak menikahkan anaknya yang masih muda yang beralasan dengan faktor ekonomi. Yang kedua, untuk yang sudah terlanjur menikah muda, sebaiknya dilakukan penyuluhan keluarga berencana agar nanti matang pas memiliki anak, seperti itu. Jadi apakah dari siswa-siswa yang lain masih ada yang ingin mencurahkan pendapat? Dipersilakan. Saya, Bu. Dipersilakan Putri Pertiwi.
Putri Baik, Pertiwi Bu. terlebih dahulu ya, Restia. Kalau saya sendiri melihat dengan kasus pernikahan usia dini atau pernikahan muda itu, Bu, kalau menurut saya pasangan muda itu belum mengantisipasi tanggung jawab atau mereka sebenarnya belum memahami apa sih tanggung jawab antara suami dan istri dalam pernikahan tersebut. Nah, makanya kebanyakan itu tadi kayak perceraian kan, karena mereka menyesal karena telah membebani diri sendiri dengan tanggung jawab yang sebenarnya tidak mereka siapkan. Nah, artinya dari segi mental, sebenarnya mereka belum siap, namun bisa jadi pernikahan dini itu karena paksaan orang tua, atau karena akibat pergaulan bebas, ataupun karena ekonomi, dari segi ekonomi yang mengharuskan mereka untuk menikah muda. Itu pendapat saya, Bu. Baik, itulah pendapat dari Putri Pertiwi, yaitu pasangan muda belum mengantisipasi tanggung jawab mereka sebagai suami istri sehingga banyak terjadi perceraian di tengah pernikahannya. Mungkin pernikahan ini dilakukan karena ada paksanya dari orang tua dalam faktor ekonomi sehingga mereka dipaksa untuk menikah muda. Jadi apakah masih ada dari siswa-siswa lain yang ingin mencurahkan pendapatnya? Izin bicara, Bu. Silakan, Saudari Restia. Menurut saya, nikah muda itu sudah menjadi perbincangan banyak orang ya, Bu. Di mana kalangan ada yang memandang hal itu positif dikarenakan secara agama dapat menghindari muda-mudi dari perzinahan. Dan alasan orang banyak yang nikah muda dikarenakan faktor perekonomian orang tuanya, di mana orang tuanya itu ingin menikahkan anaknya dengan seperti anak perempuannya dengan pria dewasa yang memiliki perekonomian yang mapan, dengan harapan anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih layak kelaknya setelah dia menikah. Tetapi juga ada alasan di mana nikah muda itu tidak semudah yang dibayangkan, seperti memutar telapak tangan gitu. Di mana banyak tekanan yang akan dihampiri oleh pasangan muda yang telah menikah, mulai dari masalah finansial, kesiapan mental, tekanan sosial, hingga kurangnya pengalaman dalam menghadapi masalah pernikahan gitu. Menurut saya itu. Baik, terima kasih. Menurut pendapat Restia, yaitu mengemukakan tentang alasan kenapa orang menikah muda. Yang pertama, menghindari zina yang terjadi di kaum pemuda dan pemudi. Yang kedua, karena faktor ekonomi, kebanyakan orang tua ingin anak gadisnya menikah dengan laki-laki yang kaya agar kehidupannya nanti lebih tidak seperti orang tuanya, lebih matang gitu. Apa yang dimau mungkin ada. Jadi setelah saya lihat-lihat dari pendapat siswa sekalian, tidak adakah di antara siswa yang setuju dengan menikah muda? Kenapa semuanya kontra dengan menikah muda? Apakah emang nikah muda ini seperti tagline saya, nikah muda senang di awal, sengsara di akhir. Jadi setelah saya dengarkan pendapat dari siswa, dapat saya simpulkan bahwa menurut siswa saya yang hadir pada siang hari ini, nikah muda itu banyak sekali resikonya. Yang pertama, perceraian yang akan terjadi di tengah pernikahan. Yang kedua, belum kesiapan mentalnya antara suami dan istri, sehingga nanti waktu memiliki anak, mungkin anaknya tidak dapat terdidik dengan baik. Dan yang ketiga yaitu banyak terjadi kekerasan dalam berumah tangga, karena jiwa-jiwa muda kan masih emosinya masih membara, jadi nanti tidak dapat mengontrol emosi mereka. Jadi terima kasih kepada siswa-siswa saya yang sudah mencurahkan pendapatnya tentang tema kita pada siang hari ini, itu nikah muda, bahagia di awal, sengsara di akhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Dan saya tutup saja metode kita pada hari ini curah pendapat. Jadi saya simpulkan bahwa semuanya tidak setuju akan menikah muda. Sebaiknya menikah itu persiapkan terlebih dahulu mental, bukan secara fisik saja, tetapi juga secara ekonomi seperti itu. Baik, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.